Nah, di sini saya sudah punya beberapa slide ya. Ada berapa slide-nya? Di sini saya punya 1, 2, 3 sampai 11. Ada 11 slide. Sebenarnya ini belum selesai ya, ada lanjutannya. Ya, nanti berikutnya kita lanjutkan untuk pembuatan slide-nya. Nah, mulai dari slide 1 sampai slide yang terakhir ini mendukung sebuah judul presentasi yaitu tentang Pancasila. Nah, slide-slide ini dibangun tidak hanya berupa tulisan ya, tapi juga gambar-gambar. Nah, gambar-gambar itu saya cari di internet, kemudian saya susun, saya pakai bisa untuk background dari slide, bisa juga saya masukkan sebagai gambar. Ya, jadi bedanya antara saya masukkan gambar sebagai background dan saya masukkan gambar itu sebagai objek. Kalau background itu nanti dia akan nempel full, ya, akan nempel full di permukaannya slide. Jadi kalau misalkan saya punya slide, kemudian saya geser seperti ini, kok gambarnya itu bisa bergerak, ya, bisa berubah posisinya, itu berarti gambar ini dimasukkan, istilahnya itu adalah insert, itu sebagai objek, ya, sebagai objek. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, saya delete ya, saya masukkan lagi, itu berarti saya lakukan proses insert picture. Ya, kemudian saya cari gambarnya. Gambar yang mana? Yang sesuai dengan tadi. Misalkan gambar bendera dan yang ini ya, Garuda Pancasila 1 atau yang mana. Nah, misalkan seperti ini ya contohnya. Nah, ini berarti gambar masuk sebagai objek. Cirinya apa? Dia bisa digerakkan di permukaannya slide. Beda nanti kalau gambar saya masukkan sebagai apa? Sebagai background. Caranya seperti kemarin, klik kanan, Anda pilih format background. Atau Anda masuk kemana kemarin? Ya, menu desain, di sini ada format background. Pilih salah satu cara. Dan Anda pilih picture. Nah, picture ini berarti saya pengen menggunakan gambar sebagai background slide. Gambarnya dari mana? Misalkan saya ambil dari file yang sudah saya punya, seperti itu ya. Nah, misalkan kayak gini atau yang ini, ya boleh. Nah, berarti saya gunakan gambar ini sebagai background. Cirinya apa? Nanti tidak bisa digerakkan gambar itu. Artinya dia memenuhi satu area slide. Beda dengan yang berbentuk objek seperti ini ya. Oke, itu bedanya. Kemudian, kalau saya sudah punya sekian banyak slide, apa yang saya bisa lakukan terhadap slide-slide ini? Ya, yang pertama, kita bisa mengelompokkan slide. Jadi ada kalanya slide yang kita buat itu sangat banyak. Ya, misalkan Anda guru, Anda memberikan materi ya yang nantinya itu menggunakan bantuan slide-slide PowerPoint. Materi Anda itu jumlahnya pertemuannya misalkan sampai 19 pertemuan atau 20 pertemuan. Setiap pertemuan itu kurang lebih akan menggunakan 5 slide. Berarti kalau 20 pertemuan kali 5 ya 100 slide. Itu kan banyak sekali ya. Maka kita bisa mengelompok-kelompokkan. Agar apa? Agar nanti kita bisa memulai materi itu langsung di posisi slide yang berikutnya atau lanjutannya. Karena kalau slide itu sudah banyak sekali, kadang kan kita bingung. Kita kemarin berhenti sampai mana, kita akan melanjutkan di posisi mana. Nah, mengelompokkan slide itu bisa menggunakan yang namanya section. Ya. Pada saat kita klik kanan di area sini, ya, ini yang samping kiri ini, preview dari slide-slide-nya, sebelah kiri ini. Nah, ini kita bisa klik kanan di area sini, ada namanya add section. Atau Anda masuk menu home, di sini ada section, add section. Pilih salah satu cara.
Pada saat Anda klik, maka akan dimunculkan seperti ini. Jadi semacam kelompok, ya, semacam kelompok. Ini bisa di rename. Nah, sectionnya apa? Misalkan di sini pembukaan, enter. Berarti ada section pembukaan. Nanti kita bisa membuat section lagi di tempat lain. Misalkan di sini, klik kanan, add section, ya, klik kanan lagi, nanti di rename. Ini adalah misalkan pertemuan 1. Ya, pertemuan 1 ini berarti kalau saya klik isinya slide-slide selain yang tadi ada di section ini. Anda pun masih bisa menambahkan section lagi atau menambahkan slide ke section yang sudah ada. Misalkan ini masuknya ke pembukaan, ya ini bisa Anda geser. Ya, sorry, ditunjuk salah satu ya. Tunjuk salah satu, misalkan seperti ini, Anda geser ke atas. Ya, berarti sekarang slide 1 dan slide 2 itu berada di section 1. Ya, atau pembukaan ini. Nanti section pertemuan 1 isinya sisanya. Dan ini bisa Anda bagi-bagi terus. Ya, sesuai kebutuhan. Misalkan nanti ada pertemuan 2, slide-nya yang mana lagi. Ya, seperti ini misalkan Anda buat section, ini adalah section pertemuan 2. Ya, pertemuan 2. Nah, Anda bisa mulai membuat slide-nya di sini. Nah, dan setiap kita minimize section, kita bisa melihat di dalamnya ada berapa slide. Ini contohnya section pembukaan ada 2, section pertemuan 1 ada 9 slide, seperti itu. Nah, keuntungannya pada saat kita akan memberikan materi, section yang sudah dilewati itu bisa kita minimize. Jadi audien, ya, yang mendengarkan presentasi kita itu tidak perlu melihat lagi section yang slide yang muncul secara rombongan, dan presenter itu juga tidak perlu lagi nyekrol untuk memulai ke slide yang terbaru, misalkan gitu. Kenapa? Karena sudah ada pembagian. Kalau saya berada di pembukaan, ya berarti yang saya sampaikan ini, yang bawah tidak perlu saya munculkan, misalkan gitu ya. Ini dan ini. Nanti kalau pembukaan selesai, hari berikutnya saya pertemuan lagi, saya ganti dengan section yang kedua, yaitu pertemuan 1. Yang lain kita hidden atau kita minimize. Nah, itu salah satu perlakuan yang bisa kita terapkan di dalam slide yang sudah kita buat. Ya, kalau jumlahnya cukup banyak, maka bisa kita wadahi, kita kelompok-kelompokkan ke dalam section seperti itu. Kemudian, Pak, bagaimana kalau misalkan section ini saya hapus? Apakah ada pengaruhnya terhadap isi? Ya, contoh ini, contoh. Saya akan menduplikat ini. Jadi slide yang terakhir ini saya akan duplikat. Klik kanan, duplikat ya. Kemudian hasil duplikasinya saya pindahkan ke section bawahnya sini. Ya, berarti yang ini ada isinya sekarang. Kemudian section yang ada isinya ini tiba-tiba saya hapus. Ya. Nah, klik kanan. Klik kanan, mana tadi sectionnya? Nah, di sini ada remove section, ya, ada remove section and slide, dan ada remove all section. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Ini saya duplikat lagi. Untuk saya pindah ke bawah sini. Nah, kita uji coba ya. Yang pertama, di sini ada klik kanan nama sectionnya, pilih remove section. Pada saat saya pilih remove section, sectionnya hilang kan? Apakah slide yang ada di dalamnya ikut hilang? Nah, atau di sini kita uji coba lagi. Klik kanan. Ini lihat ya atasnya. Di atasnya ini ada section pembukaan, ada 2 slide. Pertemuan 1 ada 9 slide. Sekarang yang saya pilih adalah di sini klik kanan remove section. Sectionnya mana? Klik kanan. Sectionnya kok nggak bisa disorot? Sebentar.
mouse saya ada trouble. Sectionnya mana? Section, wes ini. Misalkan saya pilih, kalau nggak mau klik kanan di sini, pilih di sini, remove section. Saya pilih ini ya, remove section. Hilang ya. Pada saat hilang, itu ternyata isi yang berada di dalam sectionnya itu juga ikut hilang. Kemudian kalau saya sudah punya banyak slide, apalagi yang bisa saya lakukan, Pak? Nah, kalau Anda sudah punya banyak slide, ya Anda bisa lakukan modifikasi-modifikasi. Contohnya modifikasi itu apa, Pak? Kita tambahkan namanya transisi. Ya, ada di atas namanya menu transisi. Jadi transisi itu adalah menu untuk memberikan semacam pergerakan ya terhadap slide yang akan muncul. Jadi misalkan awalnya kalau saya jalankan ini ya muncul gitu aja. Muncul gitu aja ya. Tapi dengan nanti ada transisi, maka kemunculannya ini bisa ada semacam animasi ya. Misalkan dari tidak jelas menjadi jelas atau bergerak dari kiri masuk ya, dari kanan masuk, dari atas masuk, seperti itu. Nah, intinya akan bisa kita kerjakan seperti itu. Anda masih melihat ini ya, apa namanya, sharing layar saya masih ya? Masih, oke. Sekarang saya contohkan, misalkan ada di slide 1 saya. Saya bisa berikan transisi, contohnya adalah push. Ya, di sini ada pilihan banyak transisi. Ya, contohnya di sini adalah push. Saya pilih push. Nah, seperti ini. Nah, setelah saya pilih, efeknya apa? Ya, pada saat saya jalankan slide, dia akan muncul transisinya. Ya, bergerak dari mana ke mana, bergerak dari mana ke mana, seperti itu. Nah, mungkin karena layar saya ada 2 di sini ya. Jadi efek transisinya tidak begitu jelas. Nanti Anda coba di rumah. Yang saya ingin sampaikan adalah saat sebuah transisi menu ini saya pilih, maka saya masih diberikan option. Ya, contohnya ini. Ya, option apa? Option push, panahnya ke atas. Oh, berarti transisinya dari bawah ke atas, bergerak dari bawah ke atas, atau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah. Pada saat saya ganti dengan model transisi yang lain, saya pun diberikan lebih banyak lagi bahkan ya pilihan-pilihan option. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Ya. Tapi jangan heran nanti kalau misalkan Anda pilih salah satu transisi ternyata optionnya tidak ada. Nah, kalau misalkan Anda menemui seperti itu, ya sudah, berarti tidak ada memang pilihan ya di situ. Pilihannya tidak ada sama sekali. Ya, berarti saat saya milih salah satu, ya Swiss itu saja yang bisa saya pakai. Nah, ini ada banyak sekali, silahkan Anda gunakan, pilih yang mana. Ya, sesuai kebutuhan. Ya, tapi ingat, misalkan audien Anda itu tidak terlalu masalah dengan transisi, ya tidak usah Anda pakai, tidak apa-apa. Jadi nanti tetap perhatikan audienmu seperti apa. Ya, kebutuhan terhadap sesuatu yang wah, kan transisi itu menghasilkan sesuatu yang wah. Pada saat dijalankan, loh kok gitu ya, bagus ya gitu. Tapi kalau yang dibutuhkan bukan transisi tetapi apa yang Anda sampaikan dan data apa yang Anda presentasikan, berarti transisi bisa dinomor 2-kan. Kemudian apalagi yang mengikuti sebuah transisi? Yang mengikuti sebuah transisi itu adalah suara. Ya. Jadi kalau misalkan tadi saya memilih transisi web dari mana? Dari optionnya adalah dari bawah ke atas. Di sini ada tulisannya no sound, berarti tidak ada suara. Tapi kalau nanti Anda isi, maka kita bisa apa? Bisa menampilkan suara bareng dengan transisi yang muncul. Ya, bareng dengan transisi yang muncul. Jadi ada suara nanti. Sekali lagi, suara ini juga sesuatu yang opsional ya, bukan
primer, bukan utama. Kalau tidak dibutuhkan nggak usah lah. Ya malah jadi presentasinya kurang bagus. Tapi kalau misalkan Anda butuh sesuatu untuk mengagetkan, misalkan agar fokus kembali. Contohnya presentasi di depan anak-anak, ya entah TK atau SD yang mereka itu masih butuh sesuatu yang wah gitu. Maka bisa dikasih transisi plus suara. Ya. Tapi kalau di depannya manajermu yang diutamakan data yang muncul, apa yang Anda presentasikan, ya suara bisa di nomor 2-kan seperti itu. Kemudian ada durasi. Durasi itu adalah di sini kalau Anda dekati ada tulisan specify the length of transition. Jadi transisi ini nanti akan mulai jalan berapa detik dari setting yang Anda berikan. Ya, jadi saat mulai ditekan start harusnya itu slide itu langsung muncul. Itu karena ada transisi maka dia berjalan kan. Nah, kecepatan berjalannya, durasi lama transisi itu berjalan berapa? Apakah sangat lambat sekali atau lebih cepat? Nah, nanti bisa Anda setting di sini. Ya, bisa Anda setting di sini. Kemudian pilihan apply to all itu kalau kalian tidak ingin ribet, semua slide berarti akan diberikan transisi yang sama, pengaturan suara yang sama, durasi yang sama. Ya, seperti itu. Kemudian on mouse click itu apa, Pak? Ya, ini saya matikan transisinya ya. Saya matikan transisinya. Kemudian saya jalankan. Nah, kan slide-nya muncul ya. Slide-nya muncul. Kalau saya dekati atau saya taruh mouse saya di area slide ini, kemudian saya tekan mouse kiri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya seolah-olah dibawa ke slide berikutnya. Jadi kalau saya klik, maka slide berikutnya muncul. Diklik lagi, slide berikutnya muncul. Diklik lagi, slide berikutnya muncul. Diklik lagi, slide berikutnya muncul. Dan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada on mouse click. Ya, on mouse click. Itu pun masih bisa kita kasih jeda. Kalau after ini Anda setting. Jadi setelah Anda tekan klik, berpindah ke slide kedua, ketiga, dan seterusnya itu ada waktu tunggunya enggak? Atau klik pindah, klik pindah, klik pindah, atau klik nunggu dulu. Misalkan 1 detik, 2 detik, 3 detik, baru pindah. Nah itu berarti di setting di sini. Jadi afternya ini Anda naikkan nilainya, ya naikkan. Ini bukan jam ya, ini menit, detik, detik, menit. Nah kalau on mouse clicknya saya tunjukkan ini di slide 1. Saya aktif di slide 1. On mouse clicknya saya buang bagaimana? Kira-kira ada yang pernah nyoba enggak membuat slide, kemudian di menu transisi on mouse clicknya itu dimatikan? Apa yang terjadi kira-kira? Coba ya kita klik ya, jalankan maksudnya. Ya, klik, loh. Sudah tidak bisa bergerak. Jadi misalkan gini, seorang presenter itu menampilkan sebuah slide. Ya, ini masalah skenario ya. Seorang presenter menampilkan slide presentasinya, kemudian dia ngomong, tapi dia tidak punya durasi waktu tertentu. Patokannya itu belum, dia mungkin bisa agak panjang, bisa pendek durasi ngomongnya atau menjelaskan slide tersebut itu. Dan dia tidak ingin kalau sampai dia ngeklik sesuatu di sini, slide-nya pindah. Ya, maka on mouse click-nya itu dimatikan. Agar apa? Kalau sampai kesenggol di sini dan seterusnya itu tidak pindah slide-nya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, itu ada istilah namanya trigger di sini. Trigger itu nanti di pertemuan berikutnya saya berikan contoh. Itu ceritanya seperti ini. Misalkan saya punya satu slide, di sini ada tombol-tombol. Kalau on mouse click-nya itu nyala, saya ngeklik kan pindah slide.
Saya pengennya apa? Pindah slide itu lewat nekan tombol yang sudah saya sediakan. Kalau itu niatnya, maka on mouse click-nya itu harus dimatikan malahan. Jadi saya ngeklik di sembarang lokasi di sini tidak akan pindah. Kalau saya ngeklik tombol baru pindah. Ya, itu istilahnya trigger. Ya, itu harus mematikan on mouse click karena kita harus fokus ke objek tertentu untuk bisa menggerakkan slide. Terus kalau sudah seperti ini, kalau saya pengen pindah slide bagaimana? Ya sebenarnya kita masih diberikan kewenangan untuk pindah di bagian bawah sini itu biasanya ada ya tombol kecil ya, nanti kalau Anda coba di komputer kalian yang hanya satu layar misalkan di pojok ya kiri bawah dari slide itu ada tombol-tombol untuk maju mundur. Ya maju menuju slide berikutnya, mundur ke slide sebelumnya seperti itu. Itu bisa Anda klik. Letaknya ada di sini samar ya, letaknya samar di pojok kiri bawah. Kalau di layar saya karena ada dua layar tampilannya seperti ini, jelas ya langsung diklik posisi untuk menuju ke slide berikutnya. Itu efek kalau kita mematikan on mouse click. Lah, on mouse click itu dimiliki oleh setiap slide. Kalau tadi slide 1 sudah saya matikan, slide 2 belum tentu mati. Ya, slide 3 juga belum tentu mati. Karena memang on mouse click itu sesuai kebutuhan. Ya. Terus kalau misalkan on mouse click-nya sudah mati, kalau saya tidak nekan mouse, apakah masih bisa bergerak? Misalkan saya nekannya keyboard, Pak. Panah kanan, panah kiri yang ada di keyboard itu masih bisa bergerak atau tidak? Kita coba lagi. Sudah nyala. Ini kalau saya klik mouse mati, tidak bisa gerak ya. Tapi kalau saya nekan panah kanan di keyboard masih bisa. Ya, masih bisa. Kenapa mouse itu kok dimatikan? Alasannya tadi yang pertama, yang kedua, kemungkinan mouse itu alasan tersenggol misalkan. Kita sedang enak-enak presentasi ternyata mouse-nya tersenggol, ngeklik pindah ke slide berikutnya. Kalau kalian seorang presenter profesional itu kan sesuatu yang mungkin memalukan gitu kan. Sedang ngomong apa ternyata slide-nya yang di belakang itu sudah ganti. Padahal maunya adalah kalian tetap ada di slide tersebut. Nah, itu namanya settingan on mouse click. Itu nanti kalian coba ya. Aktifkan transisi, ya, aktifkan transisi, kemudian Anda bisa gunakan satu transisi untuk semua slide atau masing-masing slide nanti Anda setting transisi sendiri-sendiri. Itu pun bisa. Jadi slide pertama transisinya apa, slide kedua transisinya apa. Ya, dicatat aja transisi itu bukan sesuatu yang utama. Ya, memang kelihatan menarik. Tapi kalau misalkan audien kalian itu orang-orang penting, kadang transisi itu tidak perlu ada, tapi cukup saja. Ya, tidak perlu ada itu maksudnya kadang ya enggak ada. Kalau misalkan harus ada, ya secukupnya. Jangan yang aneh-aneh seperti itu.